Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indah Agustiorini. Saya berasal dari Politeknik Akamigas Palembang. Di sini saya sebagai peserta pekerti atau peserta pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional di lembaga LPMPP Universitas Bengkulu pada gelombang kelima. Video ini saya buat sebagai persyaratan untuk kelulusan anggota pelatihan gelombang kelima, di mana pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang petrokimia. Materi tentang petrokimia ini adalah materi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Politeknik Akamigas Palembang. Sebelum kita lanjut ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Pendidikan S2 saya atau pendidikan terakhir saya tempuh di Universitas Sriwijaya jurusan Teknik Kimia. Untuk memulai kegiatan belajar mengajar, biasanya saya akan memulainya dengan pantun pembuka. Pantun pembuka yang akan saya sampaikan adalah salah satunya, nenek tua tak punya gigi, sangat unik cara kunyahnya. Saya ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk semua. Pantun berfungsi sebagai penghibur, juga berfungsi sebagai penasehat yang biasanya jarang dilakukan oleh para dosen atau para guru. Sebelum melakukan belajar mengajar, kita sangat baik melakukan doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan itu dapat bermanfaat untuk kedepannya dan menjadi berkah. Dan berdoa itu berdasarkan keyakinan masing-masing. Sebelum memulai pelajaran, biasanya saya akan mengabsen mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada saat itu. Langsung saya cek, kemudian saya cek juga kesehatannya, apakah semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat atau ada yang dalam kondisi sakit. Untuk pertemuan ini adalah pertemuan kelima yang saya ambil dari kuliah petrokimia. Untuk setiap pertemuan, pada awal pertemuan, setiap pertemuan untuk mata kuliah yang saya ampuh, akan ada video-video yang akan saya putarkan terlebih dahulu. Video ini berfungsi sebagai motivasi untuk para mahasiswa dan mahasiswi, baik itu video berupa kegiatan drilling, kemudian proses kilang, atau juga dari seorang engineer sebagai motivasi pentingnya mempelajari mata kuliah petrokimia. Capaian dan tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk mata kuliah pada pertemuan ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan proses pengolahan minyak dan gas bumi, baik proses pengolahan dasar atau primary, kemudian proses lanjutan atau secondary, hingga ke proses finishing. Yang kedua, capaian dan tujuan pembelajaran ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses pengolahan migas.
Sebelum memulai kegiatan dan pendalaman materi, biasanya saya akan menyampaikan tugas di awal pertemuan, di awal penjelasan tentang tugas yang akan dilakukan, bagaimana teknisnya, bagaimana sistem penyelesaiannya. Di sini ada salah satu tugas yang biasa saya berikan adalah tugas penyajian kasus dalam bentuk presentasi hasil yang kemudian akan didiskusikan dengan kelompok lain yang dipresentasikan ke depan. Di depan di slide dapat kita lihat suatu proses diagram alir di kilang polipropilen, yaitu kilang salah satu kilang industri petrokimia penghasil plastik sintetis. Dari PFD berikut, mahasiswa diharapkan dapat membagi-bagikan setiap unit dalam unit utama. Yang pertama, bagian secondary proses, yang kedua, bagian primary proses, dan yang terakhir adalah bagian finishing. Dengan melihat flow diagram berikut, diharapkan mahasiswa juga dapat menjelaskan setiap peralatan yang terdapat di dalam setiap unit. Kemudian menjelaskan juga tahapan-tahapan atau uraian proses yang ada di dalam setiap unit. Untuk instruksi atau langkah dan prosedur yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa. Yang pertama, pembentukan kelompok. Dari uraian kasus di PFD atau proses flow diagram pada slide berikutnya sebelumnya, mahasiswa dan mahasiswi harus membentuk kelompok yang berisikan dengan anggota 5 hingga 6 orang. Kemudian harus memberikan nama kelompok dengan nama-nama peralatan yang ada di dalam proses flow diagram. Kemudian pemecahan kasus. Untuk teknik pemecahan kasus, setiap kelompok menguraikan alur proses dan peralatan yang terdapat pada gambar PFD. Kemudian dicari informasi melalui studi literatur atau juga melalui informasi digital mengenai sumber permasalahan pada kasus tersebut. Selanjutnya, mahasiswa juga mengklasifikasikan proses pengolahan migas ke dalam 3 proses utama. Yang pertama adalah proses pengolahan dasar primary, yang kedua adalah proses pengolahan secondary, dan yang terakhir adalah proses finishing. Ketiga, setiap kelompok memilih salah satu unit yang merupakan unit primary, kemudian unit secondary, dan yang ketiga adalah unit finishing. Kemudian dari ketiga unit tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasikan peralatan yang berada di dalam setiap proses pengolahan utama yang dipilih, kemudian menjelaskan prinsip kerja pada masing-masing peralatan pada proses yang dipilih, kemudian memberikan gagasan, ide, dan juga saran tentang permasalahan yang terjadi pada setiap unit proses tersebut. Untuk pendiskusian itu dilakukan di dalam setiap kelompok pada setiap anggota kelompok. Untuk fungsi dosen, pengajar adalah sebagai validator. Keempat, rumuskan bagaimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Dan yang terakhir adalah membuat resume hasil diskusi kelompok yang telah didapatkan. Presentasi hasil kerja. Pelaksanaan presentasi hasil kerja, diskusi kelompok dituliskan dalam bentuk laporan secara kelompok dengan ketentuan dan persyaratan. Yang pertama, laporan tugas ditulis per individu dengan MS Word menggunakan sistematika dan format yang sesuai dengan panduan penulisan laporan tugas dalam bentuk uraian terstruktur dan diketik rapi di kertas A4, ditulis dengan format eksistensi RTF.
Dengan sistematika nama file, tugas 6, laporan tugas, nomor NPM mahasiswa atau mahasiswi, nama depan mahasiswa, yang berisi uraian proses flow diagram yang dipilih, kemudian klasifikasi proses pengolahan migas ke dalam 3 proses utama, selanjutnya identifikasi salah satu peralatan yang ada di setiap proses, dan penjelasan prinsip kerja peralatan yang dipilih. Dan yang kedua, presentasi hasil kerja itu disajikan dalam bentuk slide presentasi PowerPoint terdiri dari teks, gambar, animasi, atau video clips minimum 10 slide. Dikumpul dalam bentuk soft copy format ekstensi PPT dengan sistematika nama file, tugas 6, laporan tugas, nomor NPM mahasiswa atau mahasiswi, nama depan mahasiswa atau mahasiswi dalam bentuk PPT. Selanjutnya, diskusi kelas atau kelompok. Dilakukan tanya jawab antar kelompok, kemudian akan ada nilai plus untuk yang bertanya dan menjawab atau yang aktif di dalam kegiatan presentasi. Untuk penilaian dan feedback, penilaian yang diberikan untuk nilai presentasi dengan bobot 70%, kemudian untuk nilai laporan dengan bobot 30%. Feedback yang diharapkan yaitu penjelasan mengenai masalah pada saat menentukan bagian-bagian unit yang merupakan penambahan nilai untuk setiap mahasiswa-mahasiswi. Berikut akan saya sampaikan tentang materi penguat petrokimia yang akan menjadi dasar dalam penyelesaian masalah studi kasus yang diberikan. Pendahuluan, terdapat minyak mentah atau crude oil, di mana kita harus tahu terlebih dahulu apa itu minyak mentah, apa itu crude oil. Minyak mentah atau disebut dengan crude oil adalah senyawa yang memiliki warna coklat kehijauan sampai dengan hitam, di mana senyawa tersebut adalah senyawa yang memiliki unsur hidro dan karbon yang biasa disebut dengan ikatan hidrokarbon. Mengapa demikian? Karena di dalam crude oil atau minyak mentah, mayoritas unsur penyusunnya adalah hidro dan karbon. Kemudian untuk minyak mentah itu sendiri juga terdapat unsur non-hidrokarbon atau juga disebut dengan senyawa anorganik. Di sini senyawa non-hidrokarbon atau senyawa anorganik itu biasa disebut dengan impurities atau pengotor di dalam senyawa minyak mentah atau crude oil tersebut. Mengapa demikian? Karena senyawa non-hidrokarbon ini adalah senyawa yang berfungsi sebagai pengotor yang mengganggu pada saat proses pengolahan minyak dan gas atau crude oil, juga sangat mengganggu pada saat penggunaan produk. Untuk minyak mentah itu sendiri adalah campuran yang kompleks dari senyawa-senyawa dari ringan, hidrokarbon ringan hingga hidrokarbon berat, di mana campuran kompleks tersebut adalah berupa gas hingga ke residu padat. Berikut adalah produk-produk minyak mentah yang berguna di dalam kehidupan sehari-hari, di mana untuk masyarakat di dalam mengkonsumsi produk minyak mentah biasanya penggunaannya sangat bervariasi, baik itu sebagai bahan bakar, kemudian sebagai pelumas, kemudian sebagai pelarut, lilin, hingga ke aspal, termasuk hingga ke bahan baku petrokimia. Sebagai produk minyak mentah, bahan bakar
Contoh yang biasa ada di dalam kehidupan masyarakat, yang pertama adalah bahan bakar LPG atau gas, kemudian bahan bakar bermotor. Salah satu contohnya adalah Pertamax, Pertalite, Premium, kemudian ada kerosin, hingga ke solar. Kemudian sebagai pelumas itu bisa dalam pasarannya dalam bentuk oli, baik itu kastrol, Repsol, dan lain sebagainya. Kemudian produk minyak mentah sebagai pelarut, solvent juga banyak distribusinya di dalam masyarakat, contohnya seperti thinner, cat, dan lain sebagainya. Untuk aspal, kita semua sudah tahu bahwa aspal ini juga sangat penting, sangat dominan dibutuhkan untuk transportasi di jalan. Kemudian ada lilin sebagai sumber bahan bakar juga jika mengalami pemadaman listrik. Kemudian yang terakhir adalah bahan baku petrokimia, di mana bahan baku petrokimia biasanya berupa gas yang nantinya akan diolah kembali di dalam industri petrokimia dan menghasilkan beberapa jenis macam produk petrokimia. Salah satunya adalah plastik sintetis, karet sintetis, kemudian kain sintetis. Berikut adalah blok diagram proses pengolahan minyak dan gas bumi. Yang pertama, minyak mentah atau crude oil yang berasal dari sumur pemboran atau drilling akan dipompakan dan masuk ke dalam tangki penyimpanan, storage penyimpanan. Kemudian setelah dilakukan penyimpanan akan dibawa ke dalam proses penghilangan impurities. Untuk salah satu contohnya di sini penghilangan impurities berupa garam. Setelah itu dari penghilangan garam, crude oil yang sudah bersih dari kandungan impurities akan dibawa ke dalam kolom distilasi fraksinasi, di mana di dalam kolom distilasi fraksinasi ini akan dipisahkan berdasarkan titik didih atau trayek didihnya menjadi fraksi berat dan fraksi ringan. Setelah itu, hasil dari kolom distilasi fraksinasi akan dibawa ke kolom konversi atau biasa juga disebut dengan proses hidrokarbon. Mengapa demikian? Karena di dalam proses hidrokarbon ini memerlukan reaksi kimia di dalam proses pembentukan senyawa baru. Salah satu proses hidrokarbon yang biasa dilakukan yang pertama adalah proses cracking, di mana proses cracking adalah proses perengkahan hidrokarbon panjang menjadi hidrokarbon berantai pendek. Selanjutnya ada proses reforming, isomerisasi, dan alkilasi. Ketiga proses tersebut hampir sama, yaitu proses pembentukan gugus alkil, di mana setiap proses yang membedakan adalah adanya perbedaan senyawa, strukturnya, dan juga ada perbedaan senyawa kimianya. Kemudian yang terakhir adalah polimerisasi. Untuk polimerisasi adalah proses pembentukan rantai hidrokarbon pendek menjadi rantai hidrokarbon panjang dengan rumus struktur yang sama hingga berpoli-poli. Dan yang terakhir, dari proses hidrokarbon dengan berbagai macam proses yang dilakukan akan dihasilkan produk akhir minyak bumi, baik itu dari produk ringan hingga ke produk akhir. Bisa juga hingga ke bahan baku proses industri petrokimia. Berikut adalah klasifikasi proses pengolahan minyak dan gas bumi. Setelah kita tahu proses-proses yang biasa terjadi di dalam proses penghilangan, proses pengolahan minyak dan gas bumi, kita harus bisa memilah dan kita juga harus bisa mengklasifikasikan setiap tahapan yang ada di dalam kilang pengolahan berdasarkan proses utama,
proses secondary, dan juga proses finishing. Di sini, di dalam proses finishing, itu ada proses atau tahapan yang sama dengan proses preparasi, yaitu adalah proses pemurnian atau treatment. Mengapa demikian? Karena tujuan dari proses pemurnian atau proses treatment adalah proses yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan impurities atau juga kandungan pengotor yang terdapat di dalam crude oil. Di mana yang kita ketahui bahwa impurities itu tidak akan 100% hilang dari produk dan juga dari bahan baku. Namun ada upaya di dalamnya, yaitu untuk mengurangi kadar impurities yang ada di dalam bahan baku dan juga di dalam produk. Nah, di sini untuk primary proses hanya satu di dalam proses pengolahan minyak dan gas bumi, yaitu proses distilasi fraksinasi. Di mana proses distilasi fraksinasi ini adalah proses pemisahan berdasarkan titik didih atau trayek didihnya menjadi fraksi berat dan fraksi ringan. Kemudian di secondary proses itu adalah proses-proses pengolahan hidrokarbon yang terjadi. Yang salah satunya adalah proses cracking, reforming, isomerisasi, alkilasi, dan polimerisasi. Untuk proses finishing, selain pemurnian bahan baku produk dari impurities, juga ada proses pencampuran atau blending, di mana proses pencampuran atau blending ini bertujuan untuk meningkatkan mutu produk dengan cara mencampurkan produk dengan kualitas yang baik dengan produk dengan kualitas yang buruk atau off spec, sehingga produk yang diharapkan dari produk off spec itu bisa mencapai produk yang sesuai dengan grade atau standar yang diharapkan hingga ke on spec. Berikut adalah contoh-contoh impurities atau pengotor yang telah saya sebutkan sebelumnya, atau disebut dengan unsur non-hidrokarbon atau juga disebut dengan unsur anorganik. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa unsur organik itu adalah unsur yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Di sini unsur anorganiknya yaitu berupa nitrogen, oksigen, sulfur, bermacam-macam garam, air, serta lumpur yang tercampur di dalam minyak mentah atau crude oil. Nah, mengapa impurities atau pengotor harus dihilangkan baik di bahan baku atau juga di dalam produk? Karena impurities atau unsur non-hidrokarbon di dalam produk atau juga di dalam bahan baku itu bisa merusak dan juga meracuni. Selain itu, juga mengganggu proses pengolahan yang dilakukan di kilang atau di refinery. Selain itu juga, impurities atau pengotor non-hidrokarbon ini juga sangat mengganggu di dalam pemakaian produk, juga mengganggu di dalam penyimpanan, karena dapat menyebabkan peralatan yang kita gunakan itu mengalami kerusakan atau korosi. Untuk impurities itu sendiri, di dalam crude oil bisa berupa persenyawaan, kemudian bisa juga berupa unsur bebas atau free. Berikut adalah contoh dari kolom distilasi proses pengolahan minyak dan gas dengan cara distilasi fraksinasi. Dapat kita lihat bahwa dari fraksi ringan hingga ke fraksi berat, dari gasoline, kemudian LPG, nafta, kerosin, diesel, kemudian ada gas oil, heavy gas oil, hingga ke residu, dapat diolah kembali untuk meningkatkan mutu produk sebelum didistribusikan ke dalam masyarakat. Setiap
unit untuk meningkatkan produk ini adalah unit yang disebut dengan unit secondary processing. Sedangkan untuk kolom distilasi ini sendiri adalah disebut dengan unit primary. Di sini untuk keluaran reformer itu bisa menghasilkan gasoline, kemudian top produk yang langsung dari kolom distilasi bisa menghasilkan LPG dari komponen C3 dan C4. Kemudian dari kerosin bisa menghasilkan jet fuel after, dari diesel distillate bisa menghasilkan diesel fuel. Kemudian dari gasoil dengan proses cracking dan alkylation dapat menghasilkan aviation fuel. Kemudian motor gasoline, jet fuel. Kemudian residu jika diolah kembali di cooker akan menghasilkan industrial fuel, aspal base, dan end product berupa aspal. Nah, demikianlah materi dasar pendasar atau materi penguat untuk mata kuliah pertemuan kelima ini. Kiranya materi yang saya sampaikan itu bisa membantu mahasiswa-mahasiswi Politeknik Akademik Palembang dalam menyelesaikan studi kasus untuk mencapai tujuan pembelajaran kali ini, yaitu membagi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan proses-proses yang ada di kilang proses pengolahan migas menjadi proses utama, kemudian menjadi proses secondary, dan yang terakhir adalah proses finishing. Sebelum mengakhirinya, ada pantun yang akan saya sampaikan. Ada kertas diberi perekat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat beraktivitas, wahai sahabat. Semoga kita tetap semangat. Terima kasih. Sebelum saya menutup video ini, saya juga menyampaikan rasa terima kasih saya kepada para panitia pekerti gelombang kelima, kepada Bapak Wayan, kepada Bapak Eko, Bapak Versa, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan, Prof. Jo, Prof. Wahidi, dan semuanya yang telah membagikan, Prof. Endang juga, yang telah membagikan materinya, ilmunya, men-sharing knowledge-nya kepada saya secara khusus tentang bagaimana belajar mengajar yang baik, teknik dalam mengajar, supaya kita tidak bosan, menarik, mahasiswanya juga bisa menerima mata kuliah dengan benar, baik itu secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya ucapkan terima kasih. Kiranya apa yang saya sampaikan, jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, kelalaian dalam berkata-kata, saya ucapkan minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Semoga kedepannya kita semakin sukses, semakin jaya, dan semuanya lancar dan menjadi berkah kepada semuanya. Saya rasa demikian. Saya tutup. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi.